Shalom, selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan syurga, kami mengucap syukur Tuhan buat berkat yang boleh kami terima hingga pada pagi hari ini. Kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi. Kiranya firman-Mu ini Tuhan boleh kami mengerti dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari. Berilah mereka berkat kesehatan, rezekian daripada-Mu sepanjang hari ini. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini, mohon ampun dosa pelanggan kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, hidup ini bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk Tuhan dan orang lain. Pemirsa yang diberkati Tuhan, hidup ini tidak baik sendiri, sebab hidup sendiri pasti akan lemah dan gampang tergoda serta tersesat. Lihatlah kejatuhan Hawa, itu karena suka jalan-jalan sendiri di taman. Akhirnya dia digoda oleh setan. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itu yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. 1 Timotius 2 ayat 14. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripaya mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 11. Angka 2 adalah angka kebenaran dan angka 2 adalah angka kesaksian yang diakui untuk menjadi saksi dalam satu perkara. Contoh, 2 malaikat Tuhan yang menyelamatkan keluarga Lot, 2 malaikat Tuhan saat kebangkitan Yesus, 2 saksi Allah, Musa dan Elia, dan masih banyak lagi contoh yang lain. Saudara yang diberkati Tuhan, hidup ini lemah tanpa Tuhan dan lemah tanpa orang lain. Maka itu kita membutuhkan Tuhan dan orang lain dalam hidup ini. Jika kita ingin menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan, hidup ini tidak bisa berhasil jika tidak ada Tuhan di hati kita, dan jika tidak ada orang lain di sekitar kita, di samping kita atau di sekeliling kita. Hidup ini harus berbagi dengan orang lain. Saya percaya jika kita mau dan rela berbagi dengan orang lain, maka pasti hidup ini tidak akan pernah menjadi kosong atau hampa. Ketika kita berbagi berita atau pesan, atau kita sharing melalui media sosial kepada siapa saja, pasti ada arsipnya, ada filenya, dan ada salinannya yang tersimpan pada ponsel kita. Maka demikian pula dengan hidup ini. Jika kita berbagi barang sesuatu dengan yang lain, maka kita tidak perlu takut akan kehabisan barang sesuatu yang kita bagikan. Pasti ada pertinggalnya. Akan ada arsipnya untuk kita. Bahkan berkas-berkasnya akan semakin bertambah dan melimpah dalam hidup kita. Sama seperti kita menimba air di sumur. Jika air sumur itu kita timba, maka akan keluar air yang baru dari mata airnya. Dan begitu seterusnya. Contohnya, 1 dibagi 1 hasilnya sama dengan 1. Dan seterusnya, berapapun kita mau bagikan dengan bilangan pembagi yang sama, maka hasilnya akan tetap sama. Asalkan jangan dibagi dengan bilangan pembagi yang kosong atau 0, maka kita tidak akan mendapatkan hasilnya. Jadi saudaraku, marilah kita saling berbagi atau share sesuatu apa saja buat Tuhan dan buat orang lain yang membutuhkan. Apakah itu karya tulis kita, kebenaran firman Tuhan yang kita miliki, waktu, uang, barang, dan tenaga kita. Maka pasti kita tidak merasa hampa dan kosong.
bahkan tidak akan kekurangan dalam hidup ini, tetapi pasti akan ada sisanya buat kita juga, bahkan banyak sisanya. Contoh 5 roti dan 2 ikan, sisanya 12 bakul. Mari kita mendengarkan ayat-ayat di bawah ini. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan membagikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Matius 14 ayat 19 sampai 20. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagikan segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Galatia 6 ayat 6. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. 2 Korintus 9 ayat 8 sampai 9. Yang terakhir, kisah yang mau berbagi tetapi punyanya tidak habis-habis. Kisah Elia dan janda di Sarfat. Kita boleh baca Alkitab kita 1 Raja-Raja 17 ayat 12 sampai 16. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang gak tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribamu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Lukas 6 ayat 38. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita. Hidup ini bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk berbagi dengan orang lain, bahkan untuk Tuhan Yesus. Semoga kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita. Jika pemirsa merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, pemirsa boleh like, komen, dan share di sosial media kamu, sehingga semakin banyak umat-umat Tuhan yang terberkati dengan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa kita tidak baik untuk hidup sendiri dan tidak baik untuk memikirkan diri kita sendiri, tetapi marilah kita memikirkan orang lain, dan yang terlebih lagi memberikan waktu kita untuk Tuhan. Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat firman yang telah kami dengarkan, yang mengingatkan kami bahwa kami tidak boleh hanya memikirkan diri sendiri, tetapi kami juga harus memikirkan orang lain dan memberikan waktu kami dan pikiran kami untuk Tuhan. Bantu kami Tuhan melakukannya dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi berkat buat orang-orang di sekeliling kami. Mohon ampun Tuhan dosa pelanggaran kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Terima kasih pemirsa telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai ketemu besok pagi. Terima kasih. Tuhan memberkati.